Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Andani dengan NDH 34, peserta Latsar CPNS tahun 2026 golongan 3 angkatan 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi saya sebagai pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tahap pertama dalam menganalisis isu efektivitas ini ialah dengan memaparkan topoksi, uraian tugas, serta peraturan yang menjadi dasar hukumnya. Tugas jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ada diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bab 4 Pasal 6 yang mengatur bahwa tugas jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi review, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan. Berikut beberapa uraian tugas pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ahli pertama. Pertama, menyiapkan bahan dan mengidentifikasi isu strategis dalam rangka penyusunan konsep rencana pengawasan 5 tahunan. Kedua, menyiapkan bahan dan mengidentifikasi isu strategis dalam rangka penyusunan konsep rencana pengawasan tahunan. Ketiga, menyusun kertas kerja pengawasan meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan atau kertas kerja review untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan capaian standar minimal. Keempat, mengumpulkan data untuk menyusun program kerja review, evaluasi, monitoring, dan atau pemeriksaan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah. Kelima, menyusun kertas kerja pengawasan meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan atau kertas kerja review untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah. Keenam, mengumpulkan data untuk penyusunan program kerja review, evaluasi, monitoring, dan atau pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketujuh, menyusun kertas kerja pengawasan meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan atau kertas kerja review untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedelapan, mengumpulkan dan mengidentifikasi dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah. Kesembilan, mengumpulkan data dan kebijakan terkait pelaksanaan aksi pencegahan korupsi dan pungutan liar. Terakhir, mengumpulkan data dan kebijakan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan uraian tugas yang telah disebutkan pada slide sebelumnya, dipilihlah 5 uraian tugas yang menurut saya masih belum optimal di instansi tempat saya bekerja. Yang pertama, yaitu belum optimalnya pengumpulan data untuk penyusunan program kerja review, evaluasi, monitoring, dan atau pemeriksaan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah. Kedua, belum optimalnya penyusunan kertas kerja pengawasan meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan atau kertas kerja review untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah. Ketiga,
belum optimalnya pengumpulan data untuk penyusunan program kerja review, evaluasi, monitoring, dan atau pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa. 4. Belum optimalnya penyusunan kertas kerja pengawasan meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan atau kertas kerja review untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. 5. Mengumpulkan data dan kebijakan terkait pelaksanaan aksi pencegahan korupsi dan pungutan liar. Setelah mengidentifikasi beberapa isu atau masalah tersebut, tahapan berikutnya adalah menapis 5 isu atau masalah tersebut menjadi 3 dengan menentukan isu prioritas menggunakan metode APKL. A. Adalah aktual. Maksudnya isu tersebut benar-benar dan sedang sangat hangat dibicarakan. P. Adalah problematik. Artinya isunya memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya dengan segera. K. Adalah kekhalayakan. Artinya isu tersebut menyangkut hajat orang banyak. L. Layak. Artinya isu tersebut masuk akal, realistis, dan relevan dan dapat dimunculkan inisiatif dan pemecahan masalahnya. Masing-masing isu atau masalah tersebut dinilai menggunakan skala Likert 1-5. Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil bahwa isu nomor 4, 2, dan 5 mendapatkan ranking 1, 2. Selanjutnya, isu atau masalah tersebut ditapis lagi untuk mendapatkan isu prioritas dengan menganalisisnya menggunakan metode OSG. Sama seperti metode APKL, metode ini ialah menggunakan metode scoring untuk menetapkan urutan prioritas isu dengan 3 kriteria, yaitu OSG. U. Untuk urgensi, yang artinya seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan diselesaikan. S. Untuk seriousness, yang artinya seberapa serius isu tersebut dikaitkan dengan akibat yang timbul. D. Yaitu growth, seberapa besar kemungkinan isu tersebut semakin buruk jika tidak ditangani. Setelah itu, didapatkan hasil bahwa isu nomor 1 mendapatkan skor paling tinggi di antara isu lainnya, yaitu isu belum optimalnya proses penyusunan kertas kerja pengawasan meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan atau kertas kerja review untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya, menganalisis masalah dengan menggunakan metode fishbone atau tulang ikan. Metode fishbone, metode yang mengidentifikasi sebab potensial sebuah masalah. Berdasarkan pengidentifikasian, terdapat beberapa faktor potensial penyebab mengapa isu atau masalah belum optimalnya proses penyusunan kertas kerja pengawasan meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan atau kertas kerja review untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum optimal. Faktor penyebab potensial tersebut didapatkan dengan menggunakan metode 4M, yaitu man, method, material, machine. Pertama, faktor penyebab potensial man yaitu kurangnya pemahaman dalam penyusunan kertas kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedua, metode yaitu belum tersedianya SOP khusus atau standar baku untuk penyusunan kertas kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketiga, material yaitu belum tersedianya template kertas kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lengkap. Yang terakhir, machine. Belum optimalnya penggunaan tool digital untuk membantu penyusunan kertas kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Setelah
melakukan analisis isu atau masalah, kemudian dirumuskan alternatif pemecahan masalah dari setiap akar masalah. Untuk akar masalah yang pertama, yaitu kurangnya pemahaman dalam penyusunan kertas kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk akar masalah yang pertama, yaitu kurangnya pemahaman dalam penyusunan kertas kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Didapatkan alternatif pemecahan masalah berupa pembuatan buku saku singkat yang berisi panduan tentang apa itu kertas kerja, mengapa itu penting, dan langkah sederhana penyusunannya. Kedua, belum tersedianya SOP khusus atau standar baku untuk penyusunan kertas kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Didapatkan alternatif pemecahan masalah berupa menyusun SOP penyusunan kertas kerja pengawasan mulai dari proses pengumpulan data, pengolahan data, penyusunan program kerja pengawasan, pelaksanaan pengujian, pendokumentasian bukti pengawasan, sampai dengan penyusunan kesimpulan dan review kertas kerja. Ketiga, belum tersedianya template kertas kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lengkap. Didapatkan alternatif pemecahan masalah berupa menyusun template kertas kerja pengawasan yang dilengkapi dengan checklist dokumen. Yang terakhir, kurangnya penggunaan tool digital untuk membantu penyusunan kertas kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Maka alternatif pemecahan masalahnya yaitu dengan melakukan digitalisasi dengan memanfaatkan tool sederhana seperti Google Sheet. Sekian pemaparan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi. Salah hilap dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.